Oke, shalom adik-adik semua. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Oke, kita mulainya sebentar lagi ya. Shalom, Kita tunggu teman-temannya yang lain dulu. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Sudah pada siap beribadah? Sudah, Kak. Oke. Untuk beribadah ada yang harus disiapkan. Yang pertama ada Alkitab. Udah pada pegang Alkitabnya? Sudah. Oke. Yang kedua, disiapkan kidung cerianya. Sudah, Kak. Yang ketiga, persiapkan persembahannya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Bagus. Selama beribadah, ada peraturan yang harus adik-adik taati ya. Yang pertama, adik-adik diwajibkan mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom komentar di bawah ini ya. Sudah terlihat belum adik-adik? Ada di bawah sini ya. Terus peraturan yang kedua, adik-adik selama beribadah diharapkan untuk tetap on cam dan menonaktifkan suaranya. Jadi adik-adik boleh menyanyi di rumah masing-masing, tetapi mikrofonnya dimatikan ya, supaya tidak mengganggu teman-temannya. Yang ketiga, mengganti format nama Zoom dengan kelas underscore nama. Contohnya yaitu kakak TK underscore Ria. Seperti itu adik-adik. Oke, Kak. Oke, biar kita semangat ibadahnya, kita mau ice breaking dulu nih adik-adik. Musik Kak Mogi.
Lagu aspek yang pertama, Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Yang kedua, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik, harus lebih semangat. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Kita mau terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung aku di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, kira-kira adik-adik udah semangat belum? Sudah, Kak. Sudah, Oke. Kak. Supaya lebih semangat lagi, kita mau ice breaking lagu yang kedua. Silakan Kak Mogi. Lagu ice breaking yang kedua, Yesus kekasih jiwaku. Nyanyi yang semangat ya adik-adik, badannya digerakin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang
adik-adik? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dan ku puji dengan kecapi, lalu ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, adik-adik pasti udah semangat ya. Sekarang kita mau langsung masuk ke dalam ibadah. Sebelum itu kita mau saat teduh sejenak ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk lagu pembukaan yang pertama, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Lagu pembukaan yang pertama dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Harus bersuka cita ya nyanyinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi adik-adik, tunjukin senyum terbaiknya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, lagu pembukaan yang kedua dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Lagu pembukaan yang kedua dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik, sekarang kita mau doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami semua mau bersyukur atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 17. Mazmur 17 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Ini bisa, Lenis. Mazmur 17 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Sudah ketemu adik-adik? Kak. Oke. Sudah, Kak. Oke. Kita bakal baca sebagaimana mestinya membaca Mazmur ya. Kakak mau minta tolong nih bantuannya sama adik-adik yang ada di sini. Kira-kira ada yang bisa bantu kakak buat baca Mazmur? Oke, Karisa. Karisa ya, mau bantu kakak? Mau, Kak. Oke. Kakak baca yang ayatnya tercetak keluar, adik Karisa baca yang tercetak ke dalam ya. Iya, Kak. Oke, dimulai dari kakak ya. Mazmur 17 ayat 13 sampai 15. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga aku doaku dari bibir yang tidak menipu. Karisa ayat yang ke-13 sayang. Oh. Mazmur 17 ayat yang ke-13. Sudah nemu? Udah, Kak. Oke, mau dibaca ulang ya. Ya. Mazmur 17 ayat 13 sampai 15. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan padamu dari orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu. Dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas. Boleh dilanjut, Karisa? Dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-rupa-Mu. Oke, terima kasih adik Karisa sudah membantu kakak. Sama-sama, Kak. Sekarang kita mau merespon Mazmur dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab ya
yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku punya Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku punya Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Oke, kita sekarang mau memasuki firman Tuhan yang akan sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Titus. Silakan Kak Titus. Baik, terima kasih Arya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu nih. Sikap berdoanya seperti apa? Kita mau lipat tangannya. Coba kakak mau lihat semuanya untuk melipat tangannya. Lipat tangannya, lalu tutup matanya. Nggak boleh ada yang ngintip-ngintip. Coba tutup matanya semuanya. Tutup matanya, lalu kita tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mulai dari kami bangun tidur Tuhan hingga sore hari ini, kami melaksanakan IMPA Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, semoga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Laya dapat menjadi tema atau menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Coba Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu. Semuanya sudah membawa Alkitab? Sudah, Kak. Iya, oke. Sekarang kita mau membukanya dari kitab Kisah Para Rasul adik-adik. Kisah Para Rasul ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama atau baru? Baru. Iya betul, semuanya hebat. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru adik-adik. Nah sekarang kita buka ya, Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16 adik-adik. Kalau adik-adik belum bisa menemukannya, mungkin adik-adik bisa minta tolong bantuan papa mamanya ya di rumah. Ya, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu mungkin boleh berikan reaksinya nih adik-adik. Kasih tanda jempol. Oke, sepertinya sudah ketemu semua ya. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini akan dibantu oleh adik Lea nih adik-adik. Halo adik Lea. Apakah adik Lea sudah ada? Sudah, Kak. Iya, oke. Adik Lea sudah ketemu Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-16? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita baca Alkitabnya adik-adik, akan diwakili oleh adik Lea. Silakan adik Lea. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak.
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua mau disembuhkan. Iya, baik. Demikian pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Terima kasih adik Lea. Iya, Kak. Oke, baik adik-adik. Nah, sebelum kita mau bagi kelas nih adik-adik, Kakak punya sebuah video dulu nih adik-adik untuk pengantar dari firman Tuhan hari ini. Boleh kamu Gi minta tolong videonya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini
di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Oke, baik adik-adik, kita sudah menonton sebuah video ya, sebuah video ilustrasi. Nah, sekarang waktunya kita bagi kelas ya adik-adik. Seperti biasa, kita akan masuk ke kelas kita masing-masing. Sehat ya Petra ya? Sehat, Kak. Puji Tuhan. Lalu ada Karlin. Halo Karlin. Aduh, Karlin pegang apa itu? Halo. Hai. Halo Karisa. Karisa, apa kabar sayang? Baik. Puji Tuhan. Karisa sehat? Sehat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik kakak mau share dulu ya. Share. Nah. Sudah terlihat belum adik-adik? Sudah terlihat? Karisa, apa? Sudah, Kak. Sudah. Kak. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Roh Kudus yang memulihkan. Tadi nas Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Tadi kita sudah dengar ya. Tadi juga kita sudah melihat video. Siapa tadi yang sudah melihat videonya? Wah, sudah semua. Nah, tadi di videonya cerita tentang siapa ya? Petrus, benar. Petrus di situ ngapain ya? Ada yang tahu? Petrus menyembuhkan. Menyembuhkan orang lumpuh. Iya, benar sekali, Karisa. Menyembuhkan orang lumpuh ya. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah sakit? Kakak tanya. Ada yang pernah sakit? Oh, Karisa pernah sakit. Petra pernah sakit? Pernah, Kak. Pernah. Kak Susi pernah. Ya? Oh, Kak Susi pernah. Iya. Iya, Kak. Sama, aku juga pernah, Kak. Sepertinya kita semua di sini pernah sakit ya. Iya. Kalau sakit, kita periksanya kemana ya? Kalau sakit, kita berobatnya ke dokter. Benar, kita berobatnya ke dokter. Lalu kalau di rumah, kalau kita sakit, yang merawat kita siapa ya? Mama, ada papa. Kalau di rumah ada oma juga yang bantu merawat. Iya, ada kakak, ada opa, ada om, ada tante. Ya, adik-adik. Nah, itu semua adik-adik adalah salah satu bentuk kerja dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Simbolnya itu adalah lidah api. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit, nanti yang menyembuhkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui papa, mama, lalu ada dokter, sehingga adik-adik bisa sembuh lagi. Nah, Suster juga, Kak. iya, benar.
ada suster juga ya. Nah, coba Karisa lihat. Ini ada gambar apa ya? Coba lihat. Di sini ada gambar apa ya? Orang sakit. Orang sakit. Orang sakit. Oh, terus ada siapa lagi? Coba lihat di gambar ini ada siapa lagi ya? Dokter. Benar, Petra. Ada dokter. Lalu ada siapa lagi? Ada orang tua. Ada orang tua. Lagi lawat anak. Iya, lagi. Kudus. Benar, lagi merawat anak. Roh Kudus yang bekerja ya, Karisa ya? Iya, benar sekali. Jadi ketika adik-adik sakit, yang menyembuhkan di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sebagai dokter. Lalu Roh Kudus juga bekerja sebagai orang tua. Nah, nih kakak punya permainan nih adik-adik. Adik-adik boleh bantu kakak. Di sini ada orang. Nomor 1 nih orangnya sedang apa ya? Sedang gembira. Gembira. Iya, dia habis dapat Gembira. hadiah, jadi dia gembira. Nah, kalau yang nomor 2 ini adalah gambar anak sehat. Sehat. Iya, ada anak sehat. Dan anak sehat. Iya, benar sekali. Ada gambar anak sehat. Lalu yang nomor 3 ini. Ini gambar apa anak ya? sakit. Iya, gambar anak sakit. Iya, benar sekali. Gambar anak sakit. Lalu yang nomor 4 ini. Ini gambar apa ya? Dia sedang apa ya? Sedih. Anak sedih. Iya, dia sedang sedih. Nah, adik-adik, kira-kira gambar nomor 1 ini, kalau kita sedang senang, kita perlu Roh Kudus tidak ya? Perlu. Perlu. Kita perlu Roh Kudus ya? Iya, Iya. kita perlu Roh Kudus. Supaya rasa sukacitanya selalu semakin bertambah di dalam kita. Nah, kalau kita perlu Roh Kudus, maka kita harus menambahkan gambar lidah api. Nah, kalau nomor 2 ini, kita perlu Roh Kudus nggak ya? Kalau sehat? Perlu. Perlu. Kalau menurut adik Shen dan Cio bagaimana? Kita perlu Roh Kudus nggak nih kalau kita sehat? Halo Shen. Perlu. Kita perlu Roh Kudus ya. Nah, kalau gitu kita taruh gambar lidah api di dalam kotak. Wah. Nah, selanjutnya nomor 3. Tadi gambarnya ini sedang apa ya? Sedang sakit. Sedang sakit ya? Nah, kalau sedang sakit, kita perlu Roh Kudus tidak ya? Perlu. Perlu. Berarti kita masukkan lagi lidah apinya ke dalam kotak putih. Nah, satu lagi. Ini gambar anak sedang apa tadi? Sedih. Sedih. Nah, kalau sedih, kita perlu Roh Kudus tidak? Perlu. Ya? Perlu. Wah, ternyata di sini kita perlu Roh Kudus ya. Kalau kita lagi senang, kita perlu Roh Kudus. Sehat juga kita perlu Roh Kudus. Lalu kalau sakit, kita juga perlu Roh Kudus. Dan kalau kita sedih, kita perlu Roh Kudus. Nah, adik-adik, ternyata kuasa Roh Kudus itu sangat hebat, sangat luar biasa loh adik-adik. Roh Kudus bisa menyembuhkan. Lalu Roh Kudus juga bisa
menghibur adik-adik kalau adik-adik sedang sedih. Nah, kalau adik-adik sedang sedih, Roh Kudus bekerja bisa melalui orang tua, bisa melalui kakak, adik, bisa juga melalui teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitasnya kita Iya. Iya, Karisa. Ada apa? Mau apa, Karisa? Yang pindah-pindahin lidah api. Oh, Karisa mau pindah-pindahin lidah api. Diminta ya. Oke, siap. Nanti kakak kirim ya di grup ya, Karisa. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Ya, nanti kakak kirim ya. Nah, adik-adik, untuk kelas TK, kan tadi kita sudah melihat ya video tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Nah, jadi sekarang aktivitasnya untuk adik-adik adalah mencari perbedaan di dalam gambar. Di sini ada 5 perbedaan. Nanti adik-adik cari ya. Kalau adik-adik merasa kesulitan, nanti adik-adik bisa minta tolong papa mama di rumah. Oke? Iya, Shen, ada apa? Untuk aktivitasnya, kakak kirim di dalam grup ya, sayang. Oke. Oh. Nah, yang terakhir, Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Ini gambar siapa ya, adik-adik? Yang tahu? Gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus pakai baju warna apa ya? Putih. Warna putih. Sebentar ya adik-adik. Sinyal kakak tidak bagus nih. Oke. Ya. Adik-adik di sini ada yang mau berbagi pengalaman? Siapa yang pernah sakit demam? Petra. Sakit demam tuh enak nggak ya, Petra? Enggak. Enggak ya? Gimana rasanya? Menggigil. Lalu apa lagi gimana rasanya, sayang? Kepala pusing. Kepala pusing. Kalau Shen bagaimana, Shen? Shen pernah sakit? Pernah. Shen sakit apa? Pusing. Lalu kalau sakit, Shen ngapain? Minum obat. Terus ngapain lagi? Berdoa. Kalau adik Karisa pernah sakit? Pernah. Karisa sakit apa, sayang? Sakit tenggorokan. Oh, sakit tenggorokan. Rasanya bagaimana? Enak gak sakit tenggorokan? Enak.
Gak enak ya? Iya. Kalau sakit, Karisa ngapain? Berdoa. Lalu ngapain lagi? Minum obat. Minum obat. Iya, sama. Terus istirahat. Oh iya, benar. Istirahat ya, supaya tubuhnya bisa pulih lagi. Sama adik-adik, kakak juga begitu. Sembuh lagi. Iya sayang. Pas bangun tidur sudah sembuh. Iya. Jadi kalau sakit, berarti kita harus berdoa. Berdoa minta kesembuhan. Lalu iya. Lalu jangan lupa lagi apa tadi? Minum obat. Setelah minum obat, apa? Istirahat. Terus makan yang banyak. Ya Karisa ya? Makan yang banyak. Makan sayur, makan buah. Lalu banyak minum air putih. Iya. Iya. Oke. Nah, adik-adik, ya, kita akan kembali lagi bergabung bersama kakak-kakak kelas kecil dan tanggung untuk aktivitas. Ini kakak masih loading ya sayang. Jadi ditunggu ya, mohon ditunggu ya adik-adik. Ya, kita kembali. Oh, sebelum kita kembali kita mau foto dulu. Oh iya, kakak lupa. Kita mau foto dulu. Ya, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Kakak mau minta tolong bantuannya Kak Nikita. Iya, Kak. Kak Nikita boleh bantu, Kak? Boleh. Kakak-kakak yang lain boleh juga ya. Ya. Yuk. Kita siapkan gayanya. Yang cantik, yang ganteng. Aba-aba aja ya, Kak. Oke, Kak. Yuk adik-adik. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekarang kita kembali ya adik-adik. Terima kasih kakak. Sama-sama sayang. Oh, kita tunggu sebentar ya adik-adik. Oh iya. Sebelum kita kembali, kakak lupa nih adik-adik. Kita harus berdoa dulu. Yuk, kalau gitu. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan, dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat
dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Oke. Kak Ebi, kami boleh kembali ke... Oh, baik. Nah, adik-adik sambil menunggu kakak-kakaknya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih yuk. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi kan, kakak cerita apa sih, Kak? Tadi kakak cerita apa ya? Tuh Kak Ebi Coba tanya. dong. Coba, siapa tadi yang masih ingat? Ayo. Kak Pinkan tadi cerita apa? Ayo. Ada Shen. Kudus. Kenapa itu Karisa Roh Kudusnya? Kenapa dia? Kenapa sayang? Jangan takut jawab. Menyembuhkan orang sakit. Oh iya, pinter. Karisa pernah sakit? Nah, Karisa kalau sakit, apa yang dilakukan? berdoa. Oh berdoa ya. Abis itu sembuh, habis berdoa. Bangun siang. Langsung sehat. Lagi. Oh iya, itu kerjanya Roh Kudus ya? Iya. Oh gitu. Oh gitu ya kakak-kakak ya. Baru dengar kakak cerita dari Karisa ya. Kalau yang lain? Coba, ada siapa di sini? Adik Sen tuh kayaknya Kak Abi. Sian pernah sakit sayang? Sian sekarang udah sekolah belum? Sudah? Belum. Oh belum. Oh Sian belum sekolah kakak-kakak. Sian pernah sakit? Pernah. Pernah? Sembuh nggak? Sembuh. Sembuhnya karena apa? Minum obat. Oh minum obat. Siapa yang jagain Sian? Mama, papa. Oh mama papa. Abis minum obat dijagain sembuh ya? Iya. Itu karena Roh Kudus ya? Oh iya sama berdoa. Kan itu karena Roh Kudus ya sembuhnya? Iya. Oh hebat. Terima kasih Shen sudah bercerita. Coba kakak cek dulu di ruang sebelah sudah sampai mana ya kakak ya. Tinggal Petra yang belum ditanya, kakak boleh tanya Petra tuh ya. Nitip ya Kak Pinkan. Oke. Kak Eca pernah sakit nggak Kak Eca? Coba adik-adik pengen tahu. Pernah Kak Susi. Kak Eca pernah sakit. Iya. Oh kirain nggak pernah ya adik-adik. Iya. Kak Eca juga pernah sakit. Sakit apa tuh? Sakit gigi. Waduh. Sakit gigi. Nggak bisa bicara. Lagi sakit gigi. Gara-gara apa ya? Permen banyak. Makan permen banyak jadi sakit gigi. Di sini siapa yang pernah sakit gigi? Kak Karia. Iya. Iya. Adik Petra pernah sakit gigi? Iya Kak. Tapi kita kalau sakit gigi jangan makan banyak permen. Terus Pernah Kak. Ya. Minum obat, berdoa deh ya.
Gitu deh kalau Kak Susi pernahnya sakitnya. udah buta, Kak. Oh iya. Terus udah makan sore belum? Kan belum sebelum IHMPA. Udah makan siang, Kak. Oh iya makan Ya. siang. Oke Kalau jalan. adik Petra, Habis. Oke. Belum makan sore. Habis Iya. Zoom baru makan malam. Oh iya betul. Ayo kita disuruh pergi nih ke ruang sebelah katanya tuh. kakak-kakaknya sudah selesai berarti ya? Iya. Iya, ada apa, Shane? Belum gabung ya, Kak. Iya, yuk kita bergabung bersama kakak-kakaknya yuk. Yuk. Ayo kita klik live breakout room. Kita klik sama-sama ya. Oke, baik adik-adik. Sebentar ya, ada teman yang belum join nih. Oke, sepertinya sudah semua. Aku mau share screen terlebih dahulu. Oke, gambar yang kakak share dengan jelas adik-adik. Sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, oke, baik adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Tadi kita sudah menonton sebuah video ya. Video tentang apa ya adik-adik? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tentang Apa? Coba baru tadi nonton. Mujizat. Iya, tentang apa tadi? menyembuhkan orang-orang Mujizat. Iya, Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh ya adik-adik. Iya. Iya, nah hari bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 adik-adik. Nah, ini merupakan kisah kelanjutannya adik-adik. Dengan tema impak pada sore hari ini yaitu adalah Roh Kudus yang memulihkan. Nah, sekarang Kak Titus mau bertanya nih. Apa yang adik-adik rasakan pada saat hari ini? Adik-adik merasa senang atau sebaliknya nih, adik-adik ada yang sedang merasa sedih? Senang, Kak. Sedang merasa senang ya? Puji Tuhan. Boleh coba jempolnya tuh kayak adik Ben tuh. Coba jempolnya. Oke, puji Tuhan kalau semuanya senang nih adik-adik. Nah, coba. Tadi bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16 adik-adik. Dengan perikop judul yang ada di Alkitab itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Coba kakak mau minta tolong kepada salah satu adik lain yang mau membantu kakak nih untuk membacakan ayat dari kitab ini yang terdiri dari ayat 12 dan ayat yang ke-16. Siapa kira-kira yang mau membantu kakak? Boleh? Siapa? Boleh dijawab atau pakai action? Oh, adik Isna ya? Iya. Boleh adik Isna tolong dibacakan ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16.
Dari 12 sampai 16, Kak. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang 16 aja. Jadi 2 ayat aja, Adik Isna. Iya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya berkumpul di Serabi Selama dan persekutuan yang erat. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyut-duyut serta membawa orang-orang yang sakit dan mereka yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Oke, baik. Terima kasih, Adik Isna. Nah, adik-adik, kita di sini menemukan kata mujizat. Nah, coba adik-adik pasti pernah dengar ya. Mujizat itu apa ya? Kakak mau nanya nih, coba. Ada yang adik-adik mau memberikan pendapatnya? Mujizat itu apa ya? Pasti pernah dengar dong. Coba, siapa yang mau? Mujizat. Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Adik-adik sebelumnya pernah tidak mendengar kata mujizat? Siapa tadi yang jawab? Keajaiban, Kak. Oh, adik Lea menjawab keajaiban. Betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Ayo, ada lagi. Mujizat. Apa ya mujizat ya? Pasti pernah dengar nih. Hal yang Mujizat. tidak bisa dilakukan manusia. Iya, betul. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Lalu? Ada lagi? Cukup ya sepertinya ya. Oke, nah. Tadi ya, kenapa adik Agatha? Oh, sudah enggak ya. Oke, nah. Adik-adik, mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang dipikirkan oleh manusia, adik-adik. Atau tidak mungkin. Yang dipercayai sebagai sesuatu hal yang berasal dari Tuhan. Nah, coba sekarang kakak punya 3 gambar nih adik-adik. Coba gambar yang pertama ini gambar apa ya adik-adik? Di sini ada gambar apa nih? Tuhan Yesus sedang apa? Menyembuhkan orang buta. Yang ini yang pertama dulu nih, yang di bawah nih. Yang di bawah sebelah kiri. Terlihat nggak? Yang ini nih yang kakak. Yang ada di sebelah kiri nih. Menyembuhkan orang sakit. Selain itu, coba ada apa nih cluenya? Air menjadi anggur. Cluenya ada air. Nah, siapa yang jawab? Adik Arsenio ya? Iya, betul. Mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Terus kemudian selanjutnya di sebelahnya ada apa lagi nih adik-adik? Kan orang buta. Yang sebelahnya dulu. Roti dan ikan. Roti jadi ikan. Apa coba? Ayo, pasti adik-adik pernah nih Memberi mendengar. makan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. Iya, betul. Memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan apa adik-adik? Hanya dengan 5 roti dan ikan. Roti dan ikan. ikan. Kira-kira mungkin nggak adik-adik? Mungkin. Iya, kalau dipikirkan manusia, pasti itu tidak mungkin ya adik-adik. Tetapi Tuhan membuat mujizat itu adik-adik. Sehingga dapat membagikan ke 5.000 orang adik-adik. Nah, terus selanjutnya, gambar yang terakhir. Di sini ada mujizat apa lagi adik-adik? Menyembuhkan orang buta. Iya, betul. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melihat kembali. Nah, sama halnya seperti bacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik. Di mana para rasul pada saat itu menunjukkan mujizat-mujizat adik-adik. Tetapi mujizat yang dilakukan oleh para rasul itu bukan karena kehebatan para rasul itu adik-adik. Tetapi ada peran dari apa? Ada yang tahu? Tadi judulnya apa ya? Judulnya ada apanya ya? Peran dari Roh
Roh Kudus. Iya, betul. Ada peran dari Roh Kudus, adik-adik. Nah, Roh Kudus itu apa ya, adik-adik? Ada yang tahu Roh Kudus? Apa ya Roh Kudus ya? Lidah api. Lidah api. Iya, itu tanda-tandanya tuh. Siapa tadi yang jawab? Adik Ben ya? Iya, betul tuh, itu tanda-tandanya tuh. Nah, adik-adik. Iya, Roh Allah. Siapa yang jawab tadi? Saya. Iya, betul. Iya, betul, Roh Allah. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu ya adalah Roh Allah itu adik-adik yang ada di dalam setiap umat percaya. Seperti tadi yang dikatakan ya adik-adik, tanda pada saat itu tanda Roh Kudus, turunnya Roh Kudus ditandai dengan lidah api yang ada di atas kepala mereka adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, apa saja sih peran dari Roh Kudus itu? Coba gambar yang pertama, di sini ada gambar apa ya? Menghibur. Gambarnya dulu nih, gambarnya gambar anak Lagi kira-kira orang lagi apa ya tadi? Anak Sedih, betul. Coba di sini siapa yang pernah sedih? Pasti pernah dong semuanya ya. Aku pun juga pernah sedih nih adik-adik. Nah, tetapi kalau adik-adik sedih, jangan takut adik-adik. Karena ada Roh Kudus adik-adik. Yaitu perannya untuk menghibur. Iya, supaya hati adik-adik kembali sukacita lagi. Nah, terus selanjutnya di sini ada gambar apa nih yang kedua? anak sakit. Anak sakit. Iya, betul. Anaknya sedang sakit adik-adik. Nah, peran Roh Kudus apa ya adik-adik pada saat ia menyembuhkan? Betul. Nah, Roh Kudus ini dapat bekerja adik-adik melalui orang-orang terdekat kita nih. Yaitu melalui siapa? Coba kalau adik-adik sakit, siapa yang merawat adik-adik di rumah? Mama. Iya, betul. Oh, pintar semua nih. Iya, betul. Jadi Roh Kudus itu bekerja melalui papa mama. Mungkin bisa juga kakak yang merawat adik-adik. Kalau sakitnya parah nih, mungkin adik-adik dirawat oleh dokter. Iya, betul. Jadi peran Roh Kudus. Iya, dan suster. Kudus yang kedua itu adalah menyembuhkan. Kemudian selanjutnya ada gambar anak sedang apa ini adik-adik? Yang ketiga. Memakai masker. Iya, betul, memakai masker. Memakai masker. Iya. Nah, seperti yang adik-adik ketahui nih, saat ini kita sedang apa? Sedang dilanda virus COVID-19. Nah, iya, betul. Nah, peran dari Roh Kudus apa ya adik-adik untuk kita? Mengingatkan kita, betul. Mengingatkan untuk apa adik-adik? Untuk kita selalu taat protokol 3M. Memakai masker, terus ada apa lagi? Cuci tangan. Lalu Jarak, jaga dan jarak. menjaga jarak. Iya, betul. Nah, selanjutnya gambar yang keempat. Di sini ada gambar anak yang sedang apa nih adik-adik? Sedang belajar ya? Sedang belajar. Nah, kira-kira coba adik-adik perhatikan. Mukanya ini kira-kira penuh sukacita atau ngantuk atau males-malesan ya? Males belajar. Iya, mukanya kayaknya males ya adik-adik. Belajar tapi mukanya males nih. Coba siapa yang pernah pas diminta tolong sama mamahnya untuk belajar nih, siapa yang suka males-malesan? Nah, pernah ya, ada yang pernah ya. Nah, tetapi adik-adik tenang nih. Roh Kudus juga berperan di situ adik-adik. Peran Roh Kudus ini yaitu memberikan Semangat. Iya, memberikan semangat. Iya, betul, memberikan semangat. Iya, melalui siapa yang memberikan semangat? Coba, papa mamanya pasti memberikan semangat nggak? Iya, kakak. Nah, betul. Ada papa mama, ada kakak. Iya, terus kemudian ada bapak ibu guru juga. Terus ada teman-teman adik-adik, sahabat adik-adik. Nah, itu di situ Roh Kudus bekerja adik-adik, yaitu memberikan semangat kepada Mama berapa menit lagi? kepada adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan nih supaya Roh Kudus ini bekerja di dalam kehidupan kita nih adik-adik?
Nah, gambar yang pertama di sini kita harus apa nih? Membaca Alkitab. Iya, betul. Kita harus rajin. Iya, betul. Ibadah. Bentar, yang pertama dulu. Yang pertama itu membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Supaya apa ya adik-adik? Supaya kita bisa lebih mengenal cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adik-adik. Iya, berdoa, betul. Nah, coba di sini siapa yang rajin berdoa? Kalau bangun pagi, bangun tidur, pegang HP dulu atau berdoa dulu? Berdoa. Iya dong, betul, hebat. Harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita harus mengucap syukur karena kita masih diberikan kehidupan. Iya, betul. Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa ya, adik? Iya nih, anak-anaknya sedang kalau beribadah mukanya harus penuh sukacita ya adik-adik, tidak boleh sedih karena kita memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh malas-malasan untuk beribadah, betul. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Iya, percaya kepada Tuhan. Betul, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan merupakan juru selamat kita semua. Oke, baik adik-adik. Amin. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya adik-adik. Walaupun pada saat ini nih, sekolahnya kan online ya. Kira-kira bosen nggak sekolah online? Bosen ya, tidak bisa bertemu teman-teman. Nggak bisa main. Terus nggak bisa jajan di kantin. Nggak bisa bercanda-bercanda. Nah, tetapi adik-adik harus tetap Semangat. harus tetap semangat. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa supaya apa? Supaya virusnya cepat hilang nih. Supaya kita bisa kembali bersekolah Lagi. Di sekolah. lagi. Iya, betul. Oh, baik adik-adik. Amin. Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas nih adik-adik. Tetapi sebelum kita aktivitas, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoanya seperti apa adik-adik? Kita mau lipat tangannya. Lalu kita tutup matanya, tidak boleh ada yang ngintip. Coba kamu lihat sampai semuanya nutup mata nih, nggak boleh ada yang ngintip-ngintip lagi. Tutup matanya. Lalu kita tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, semoga firman yang telah disampaikan oleh kakak layan dapat menjadi perbuatan yang dapat dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan setiap harinya, supaya Roh Kudus dapat selalu memimpin kehidupan adik-adik semua Tuhan Yesus. Tuhan, sementara kami melanjutkan aktivitas, berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya akan dijelaskan oleh Kak Angel nih adik-adik. Coba boleh Kak Angel minta tolong ya. Baik, oke. Halo adik-adik. Hai. Sehat ya, semua sehat ya. Nah, sekarang aktivitasnya nanti adik-adik akan nulis puisi, nyalin puisi yang udah disediain di kertas HVS, di kertas karton, di kertas apa aja. Nah, lalu dihias. Apa aja terserah, mau dihias bunga-bunga, dihias ada kalau suka yang adik-adik cowoknya suka mobil-mobilan, dihias aja nggak apa-apa, terserah adik-adiknya. Nah, bedanya kalau kelas kecil itu menyalin lalu menghias. Kalau kelas tanggung itu menyalin, menghias, dan membacakan puisinya juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Angel. Nah, adik-adik, jadi aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tanggung sama nih adik-adik. Adik-adik nanti akan diberikan teks untuk puisinya.
nanti adik-adik tinggal menyalin nih adik-adik. Adik-adik boleh salin di kertas HVS atau di kertas asturo atau kertas karton, itu terserah adik-adik. Terus kemudian setelah adik-adik salin, adik-adik hias. Nah, hias sekreatif mungkin adik-adik, semenarik mungkin. Nah, itu untuk kelas kecil. Tetapi bedanya untuk kelas tanggung, nanti setelah dihias, adik-adik bisa membacakan puisinya. Seperti itu ya, adik-adik. Nah, sekarang Kak Titus akan memberikan contoh. Tapi sebelum memberikan contoh, adik-adik ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Sudah jelas ya? Oke, nanti kalau adik-adik ada yang kesulitan, bisa ditanyakan di grup, atau mungkin bisa tanyakan ke papa mama, minta tolong sama papa mama. Nah, sekarang Kak Titus mau menunjukkan contoh puisinya nih, yang sudah dihias, dan cara membacakannya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan ya. Pulihkan kami ya Roh Kudus. Di sana sini riuh terdengar, tangisan, ratapan. Ada yang sakit, ada yang tidak berdaya, ada yang hidup dalam sepi, ada pula yang merasa takut dan bimbang. Namun aku percaya Engkau ada, Engkau hadir, Engkau siap menolong. Engkau beri kesembuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri penghiburan, Engkau beri kegembiraan, Engkau beri keberanian dan ketenangan bagi setiap orang yang berharap padamu. Pulihkan kami, ya Roh Kudus. Oke, baik adik-adik, seperti itu ya contohnya. Nah, ini kan gambarnya terlalu full ya adik-adik, ini hanya contoh ya. Jadi nanti adik-adik yang di rumah terserah nih. Iya, sekreatif mungkin. Mau digambar pohon, mau digambar matahari, atau seperti tadi mobil-mobilan, bunga, terserah adik-adik. Tetapi untuk puisinya ini ya, nanti kakak akan berikan teksnya di grup. Seperti itu ya. Kemudian pada saat membacakannya untuk kelas tanggung, boleh suaranya saja atau boleh juga nih adik-adik jika mau direkam dengan gerakannya. Nah, lebih hebat lagi nih nanti kalau ada gerakannya, lebih seru. Nanti akan dimasukkan di Instagram. Seperti itu ya adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita kembali ke main room. Sudah jelas aktivitasnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, seperti itu ya. Untuk kelas kecil tidak perlu dibacakan. Hanya sampai di menghias saja, kecuali kelas tanggung. Oke? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga Tuhan hari ini bisa menjadi contoh atau bisa menjadi perbuatan yang adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan setiap harinya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali ke main room ya. Oke. Tentunya mana nih? Udah selesai kali ya? Kan keluar, Kak. Kok ini kita doang sih? Nggak ada lagi orang-orangnya. Keluar. Ini makanya Ini ngapain nyalain mic sih? Oh, keluar. Dan nanti ketemu di main room. Bye.
Adik-adik, ternyata tadi kita lupa sesuatu nih adik-adik. Kita belum foto sepertinya ya. Sebentar, kita mau foto dulu ya adik-adik untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Sebentar, belum semua teman-temannya nih. Mungkin boleh semuanya dinyalakan kameranya untuk anak kelas kecil dan kelas tanggung. Oke. Kita mau foto dulu nih. Happy happy ho, happy ho, happy Oke, sudah semua ya sepertinya. happy ho, happy happy ho. Oke, baik. Yuk adik-adik, boleh nyalakan kameranya dulu terlebih dahulu. Kita mau foto dulu nih. Sebelum kita kembali ke happy happy ho. Oke. Oke, siap. Adik-adik semua boleh bergaya ya. Gaya bebas. Senyum semuanya. Kita gaya yang terbaik. Senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Dan gaya. Oke, ganti gaya. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan bergabung dengan kelas TK ya. Kita tunggu. Happy happy Bentar ya adik-adik, kita nunggu adik-adik yang dari kelas TK. Oke, apa sudah berkumpul semua? Oke, sepertinya sudah, Kak. Tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya. Ada yang masih Udah. ingat? Atau udah lupa? Ya, tadi firman Tuhannya tentang mukjizat ya. Semuanya itu disertai oleh Roh Kudus. Oke, sekarang kita mau merespon firman dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Untuk merespon firman, kita menyanyikan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik, yang kedua ya adik-adik. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Oke, sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Pinkan. Dipersilahkan Kak Pinkan.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Jadi lipat tangannya. Yuk, posisi berdoanya. Lipat tangannya, tutup mata, lalu tundukkan kepala. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bergabung bersama-sama, berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami akan selalu percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk setiap adik-adik pelayan PKPA Cipecang, dimanapun adik-adik ini berada. Tuhan mau sertai, Tuhan mau lindungi, Tuhan mau beri kesehatan selalu kepada adik-adik PKPA Cipecang ini Tuhan, dan biarlah adik-adik PKPA Cipecang ini dapat bertumbuh di dalam iman, dapat menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap pendidikan dari adik-adik PKPA Cipecang, ada di bangku TK, SD. Tuhan Yesus mau berkati di dalam pelajarannya. Tuhan Yesus mau berkati ibu guru yang mengajarkan mereka Tuhan, dan biarlah mereka dapat menjadi anak-anak dapat mewujudkan cita-cita mereka Tuhan di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan, untuk papa, mama, opa, oma, om, dan tante kami yang selalu menjaga kami. Tuhan Yesus mau berkati di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk PKPA, berkatilah PKPA Cipecang ini Tuhan, biarlah PKP ini dapat selalu bertumbuh setiap harinya dan dapat menjadi salah satu tempat bagi adik layan untuk menumbuhkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, berkatilah gereja kami, dimulai dari jemaat, pendeta, majelis, kemudian karyawan kantor, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati. Biarlah gereja kami dapat menjadi terang dimanapun gereja ini berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Bagi pemimpin teratas hingga pemimpin yang paling kecil Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk janda, duda, yatim, dan piatu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam setiap pergumulan, di dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus mau berkati. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini akan dialaskan oleh doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Kak Pinkan. Sekarang kakak mau nanya nih, ada yang mau ngisi pujian? Siapakah ada yang mau bernyanyi atau menari? Sepertinya tidak ada ya. Ya udah, boleh dilanjut Kak Mogi. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan nih adik-adik. Ada dua metode. Yang pertama, adik-adik memasukkan persembahan ke dalam amplop, lalu dituliskan IMPA 8 Agustus 2021. Lalu meminta bantuan mama atau papa untuk dapat diberikan kepada korsek masing-masing. Yang kedua, adik-adik bisa meminta bantuan kepada mama atau papa untuk mengirimkan uang persembahan melalui rekening berikut. Yang ada di sini adik-adik, jangan lupa untuk memberikan keterangan IMPA 8 Agustus 2021. Nah, sambil memberi persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Bait yang kedua ya adik-adik. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Oke, kita mau berdoa persembahan ya adik-adik. Bagaimana sikap berdoanya? 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau bersyukur atas berkat-Mu. Kami telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dan Kau berkati agar persembahan ini dapat berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau lihat warta pelkat PA nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik setelah sudah selesai mengerjakan aktivitas, jangan lupa untuk foto dengan memegang aktivitas, lalu dikirim ke grup pelkat PA. Paling lambat dikumpul hari Jumat ya adik-adik. Yang kedua, jika adik-adik mau memberikan kesaksian pujian, adik-adik dapat mengirimnya ke kakak layan, paling lambat hari Kamis. Lalu, bagi adik-adik yang belum mengisi form pendataan pelkat PA, diharapkan untuk segera mengisi ya, dengan link yang akan dibagikan oleh kakak layan. Selanjutnya, segenap kakak layan PA ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang lahir dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik jangan lupa untuk membaca warta yang dibuat tiap minggunya ya. Bagi adik-adik yang belum bergabung ke dalam grup pelkat PA, adik-adik dapat mengklik link yang sudah kakak layan bagikan agar dapat langsung join ke dalam grup. Lalu, jangan lupa untuk memfollow IG pelkat PA, yaitu PA_GPIB-CIP, serta mensubscribe dan menyalakan notifikasinya akun YouTube GPIB Cipecang, agar adik-adik tidak ketinggalan informasi terbaru.
Nah, sekarang kita mau foto bersama nih adik-adik. Buat adik-adik yang belum nyalain kameranya, boleh dinyalain sekarang. Kita mau foto nih. Boleh minta babanya ya kakak-kakak? Oke, baik adik-adik. Yuk, yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu. Ada adik Gita, adik Vira, terus ada adik Ray, terus ada Kak Nikita, Kak Feby, Kak Mogi juga boleh ikut kalau mau foto. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita mau foto dulu ya adik-adik. Senyum. Kita berikan senyuman yang terbaik. Senyum. Oke, baik. Sebentar ya adik-adik. Kita gaya yang kedua. Ganti gaya. Ganti gaya, yuk. Nah, boleh seperti itu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kita mau menutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu penutupan dari Kirim Ceria 359, Sudah Waktunya. Lagu penutup dari Kirim Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Ya, untuk doa penutup dipersilakan kepada Kak Titus. Oke, baik adik-adik. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah diawali dengan berdoa, maka dari itu kita akan menutup juga dengan doa. Sikap berdoanya seperti apa adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita, ayo nggak boleh ada yang ngintip, masih ada yang ngintip nih. Tutup matanya semua. Oke, baik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan-Mu pada sore hari ini Tuhan, kami sudah selesai untuk melaksanakan ibadah impa Tuhan. Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik semua Tuhan di dalam kehidupannya setiap harinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan. Sebentar, mungkin adik-adik ada yang ingin melakukan aktivitas Tuhan atau mungkin mengerjakan tugas atau belajar Tuhan, kiranya Engkau berkati. Mampukan adik-adik dalam melakukannya itu semua Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, jaga dan lindungi kami Tuhan, berikan kami juga kesehatan, jauhkan kami dari mara bahaya, terutama pada saat ini Tuhan, yaitu COVID-19 Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan biarlah kami adik-adik Layan dapat hadir kembali di IMPA minggu depan, dan teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung dengan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih baik Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sebelum itu kakak juga mau mengingatkan adik-adik jangan lupa untuk mengisi link absensi nih, yang seperti yang sudah Kak Abi berikan di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk isi link absensinya. Nah, selanjutnya adik-adik, biasanya kita di akhir ada penayangan video aktivitas ya adik-adik yang sudah biasa adik-adik kerjakan setiap minggunya nih. Nah, tetapi adik-adik, hari ini tidak ada penayangan videonya, tetapi adik-adik bisa masuk di dalam Instagram Pelkat PA. Tadi seperti yang sudah diberitahu oleh Kak Ria nih. Instagramnya apa ya? Nah, di situ nanti ada video aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan. Atau nanti kakak akan kirimkan linknya di grup. Seperti itu ya adik-adik.
Terus kemudian selanjutnya nih. Selanjutnya Kak Mogi. Nah, seperti biasa adik-adik. Jangan lupa adik-adik selalu patuhi protokol 3M. Ada mencuci tangan, menggunakan masker, lalu menjaga jaraknya. Oke adik-adik? Coba jempolnya mana? Oke. Oke, baik adik-adik. Terima kasih ya sudah mengikuti IMPA pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu semua. Ya, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. hari Minggu. God bless you. Iya, God bless you too. Kayaknya mama gede banget. Berkati. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Kak. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa minggu depan. Dah. Dadah Yeremia Nehemia, dadah Ken. Dadah Clarin. Keluar, astaga keluar. Ken. Di sini. Dadah Grace, dadah Lovelin, dadah Axel. Nah. Dadah.